Untuk materi selanjutnya di mata kuliah untuk mata kuliah jaringan komputer maksudnya, itu ada OSI layer dan TCP IP. Nah, apa itu OSI layer? Ya, itu kepanjangannya adalah Open System Interconnection Layer. Ya. Pengertiannya menggambarkan bagaimana sebuah informasi dari suatu software aplikasi di sebuah komputer berpindah melewati sebuah media jaringan ke suatu software aplikasi di komputer lain. Kemudian OSI layer itu diciptakan oleh International Organization for Standardization atau disebut dengan ISO ya, di Eropa di tahun 97 ya. Kemudian yang mereka gunakan adalah kerangka logika terstruktur bagaimana proses komunikasi data berinteraksi melalui jaringan. Untuk OSI layer itu ada 7. Itu ada physical, data link, network, dan transport. Kemudian ada session, presentation, dan application. Nah, untuk OSI layer itu membagi 7 layer yang ada menjadi 2 ya. Pertama ada lower layer, ada upper layer. Nah, yang masuk kategori lower layer itu ada physical, ada data link, ada network, ada transport ya. Itu yang masuk ke lower layer. Nah, untuk yang masuk ke upper layer itu ada application, presentation, dan session ya. Itu yang masuk ke upper. Kemudian tujuan penggunaan dari model OSI ya, yaitu adalah untuk membantu desainer jaringan guna memahami fungsi dari tiap-tiap layer yang berhubungan dengan aliran komunikasi data, yang termasuk jenis-jenis protokol jaringan dan metode transmisi yang digunakan dalam jaringan. Kemudian ada fungsi tiap layer ya. Ini saya jelaskan sedikit fungsi tiap layer yang tadi sudah saya jelaskan. Yang pertama itu dari fisikal ya, yaitu mengatur bentuk interface dari sebuah media transmisi. Ya. Kemudian fungsi yang kedua adalah data link ya, yaitu mengatur pengiriman data dari interface yang berbeda dari sebuah media transmisi. Kemudian ada network, yaitu mendefinisikan alamat IP sehingga membuat header untuk paket-paket data dan kemudian melakukan routing melalui internet networking dengan menggunakan router atau switch pada layer 3. Kemudian fungsi yang lain adalah transport ya, yaitu berfungsi untuk memecah data menjadi paket-paket data, kemudian serta memberikan nomor urut. Kemudian ada session ya, itu bisa didefinisikan sebagai koneksi dimulai ya, kemudian dipelihara, di maintenance kayak gitu, dikelola dan diakhiri. Kemudian di fungsi layer di presentation itu mentranslasikan atau mentranslate ya, mentranslate data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke alamat format yang dapat ditransmisi melalui jaringan komputer. Kemudian ada application ya. Fungsi yang ketujuh itu adalah sebagai interface aplikasi dengan fungsionalitas jaringan yang mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses sebuah jaringan dan kemudian membuat sebuah pesan-pesan kesalahan gitu, atau pesan error gitu ya. Selanjutnya ada TCP/IP ya. Kita udah masuk ke TCP/IP. TCP/IP itu ada 4 ya. Ada application layer, ada transport layer, ada internet layer, dan network access layer. Ingat ya. Kalau OSI ada 7, kalau TCP/IP ada 4. Nah, pengertiannya standar komunikasi data yang digunakan oleh komunitas internet dalam proses tukar menukar data dari satu komputer ke komputer lain di dalam jaringan internet. Kemudian untuk fungsi tiap layernya, yang pertama adalah network access, itu adalah mengubah IP data yang masuk ke frame guna ditransmisikan oleh sebuah jaringan dan memetakan sebuah IP address ke physical address. Kemudian ada internet layer ya, itu digunakan sebagai penentu alamat paket dan protokol resmi ya, atau sebuah IP. Nah, tugas dari internet layer itu adalah mengirimkan paket-paket IP yang berisikan sebuah informasi tujuan, berisi informasi tujuan menuju paket kayak gitu, tujuan paket. Kemudian ada transport layer ya. Transport layer itu terbagi menjadi 2, ada transmission control dan datagram protokol. Kemudian ada yang terakhir adalah
application layer ya di TCP/IP. Layer ini termasuk di seluruh proses yang menggunakan transport layer guna mengirimkan data. Nah, untuk aplikasi layer ini itu ada beberapa protokol ya, protokol yang digunakan gitu. Yang pertama itu ada Telnet, FTP, ada SMTP, ada DNS, HTTP. Berarti ada 5 aplikasi protokol yang ada di aplikasi layer. Kemudian di sini saya sedikit menyimpulkan apa hubungan OSI layer dan TCP/IP gitu. Yang pertama itu masing-masing model menggunakan layer dalam menjelaskan proses komunikasi datanya. Yang kedua itu adalah memiliki application layer meskipun terdapat perbedaan fungsi untuk layer tersebut. Nah, yang ketiga, saya bisa menyimpulkan sedikit dalam masing-masing memiliki transport dan internet layer atau network layer.